Ya, selamat datang di YouTube channel Demon Z. Oke, nah kali ini saya akan memberikan cara ya untuk kalian yang menggunakan HP Xiaomi atau Redmi. Karena ya di video kali ini ya saya akan memberikan cara menambah penyimpanan internal ya menggunakan micro SD ya. Cara ini tanpa root ya, saya nggak tahu ya bisa dipakai di semua versi UI atau enggak gitu ya. Tapi ya dicoba dulu kali ya. Yang pakai versi UI-nya 9 atau 10 ya atau di atasnya ya. Nah, itu kalian dicoba dulu ya, siapa tahu bisa gitu ya. Nah, ya kalau saya ini versi UI-nya versi 11. Jadi kalau kalian yang pakai versi 11 ya udah pasti bisa. Sebelum saya kasih tahu caranya, saya ingin kasih tahu dulu hal-hal penting ya. Sebelum kalian menambah penyimpanan internal ya menggunakan SD card ya. Nah, yang pertama ya untuk micro SD-nya ya, jangan pakai micro SD yang abal-abal ya. Jadi yang harus benar-benar original micro SD-nya ya. Dan kapasitasnya ya kalau bisa itu yang gede ya. Ya minimal 16 GB gitu ya. Kalau di bawah 16 GB ya tanggung gitu ya untuk nambah penyimpanan internalnya ya. Yang saya pakai ini ya micro SD-nya 32 GB ya yang saya pakai ini ya. Untuk kelasnya ya, kelas si micro SD-nya ya, kalian pakai kelas yang paling tinggi ya atau kelas 10 ya, itu udah paling tinggi ya kelasnya. Itu karena kecepatannya lumayan 80 MB gitu ya kecepatan transfernya. Untuk kalian melihat kelasnya gitu ya, kalau dari fisik kelihatan ya ada lingkaran, ada nomornya ya, ada nomor yang 6 atau 10 ya tergantung kalian beli micro SD-nya ya. Itu saya sarankan yang 10 ya. Kalau kalian dipakai untuk main game ya, saya sarankan kalian pakai micro SD yang lebih cepat ya. Kalian bisa pakai micro SD ya yang ada tulisan A1 atau A2 ya. Itu kecepatannya bagus ya untuk main game ya. Kecepatannya dia bisa sampai 100 MB gitu ya. Jadi cocok banget ya untuk kalian buat main game ya. Ya tapi kalau kalian nggak punya yang micro SD A1 atau A2 ya, bisa juga pakai yang kelas 10. Kelas 10 yang biasa ya, bukan yang A1 atau A2 gitu ya. Kedua ya, nah data-data atau file ya yang ada di micro SD ya, kalian harus pindahin dulu atau kalian harus backup dulu ya ke perangkat lain ya, misalkan ke handphone kedua kalian ya, atau kalian bisa pindah ke PC atau ke laptop gitu ya. Nah, nanti si micro SD ini akan diformat menjadi memori internal ya untuk menambah penyimpanan internalnya gitu ya. Ketiga ya, nah kalau si SD card ini sudah menjadi memori internal ya, kalau dicolokin di perangkat lain ya atau misalkan di handphone lain ya, kalian colokin ya si micro SD-nya, nanti dia kebaca rusak ya atau minta diformat lagi ya, karena kan formatnya dia sudah berbeda ya, dia formatnya format memori internal. Jadi kalian kalau mau balikin dari awal lagi gitu ya dan normal lagi si SD card-nya, kalian harus punya PC atau laptop gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu juga ya cara untuk menjadi normal lagi ya si SD card-nya. Yaitu dia hal-hal penting ya yang kalian harus tahu dulu ya sebelum kalian menambah penyimpanan internal menggunakan SD card ya. Untuk caranya ya membutuhkan aplikasi ya yang bernama Activity Launcher ya. Nah, ini dia aplikasinya ya. Nah, untuk aplikasinya ya kalian bisa download aja di Google Play Store, atau yang males nyari-nyari ya, kalian bisa tekan aja linknya yang ada di deskripsi ya. Nanti dia akan menuju ke Play Store. Di sini kalian langsung aja buka ya kalau udah di download aplikasinya. Oke, loading bentar. Oke ya, sudah kebuka aplikasinya ya. Di sini kalian cari aplikasi yang bernama File ya. Dia ikonnya tuh warna biru ya. Oh ya, ini dia ya. Ini kalian tekan. Nah, kalian pilih di barisan ketiga. Oke, kemudian kalian tekan garis 3 ya yang di atas. Nah, ini kalian pilih micro SD-nya. Ya, ini file-filenya sudah saya backup ya. Jadi dia isinya kosong gini ya. Oke, selanjutnya kalian tekan
tekan titik 3 ya yang di atas itu. Tekan lagi setelan penyimpanan, format sebagai internal. Oke, nah pastikan lagi ya SD card kalian sudah dipindahin ya, file-file yang penting ya. Yang nggak penting nggak usah dipindahin gitu ya. Nah ini kalian kalau sudah dipindahin yang penting-penting ya gitu ya, kalian bisa langsung format si SD cardnya ya. Nah sini saya akan format terlebih dahulu SD cardnya. Ya formatnya berapa lama ya? Ya sebentar paling ya. Oke, ini sedang format. Oke ya, ini dia sudah di format ya. Nah, pindahkan konten ke kartu SD ya. Nah, ya Anda dapat memindahkan file media dan aplikasi tertentu ya ke SD card ya. Jadi ini file-file yang ada di penyimpanan internal ya akan dipindahkan ya ke micro SD ya atau kartu SD gitu ya. Nah ini kalian tinggal tekan aja pindahkan konten ya. Nah ada total filenya ya yang ada di penyimpanan internal ya. Di sini ada 137 MB ya. Katanya di sini waktunya 13 detik doang gitu ya. Ya cepet ya. Oke, di sini pindahin konten. Oke, ini dia lagi proses pemindahan. 13 menit ya, cepet ya. Oke ya, selesai ya di format dan juga file-file yang ada di penyimpanan internal ya sudah dipindahin ya. Nah ini kalian tekan selesai. Oke ya, sudah di format ya penyimpanan internalnya ya. Kalian gak bisa nyimpen apa-apa lagi ya kecuali aplikasi gitu ya. Jadi nggak bisa nyimpen foto, nggak bisa nyimpen gambar gitu ya. Kalau kalian download dari misalkan dari Google ya, download apa aja game atau aplikasi, dia akan otomatis nyimpennya ke kartu SD gitu ya, nggak nyimpen ke penyimpanan internal lagi gitu ya. Jadi cuma buat aplikasi doang ya si penyimpanan internalnya ya. Nah kalau kalian buka di pengaturan Androidnya, nah di tentang ponsel penyimpanan ya, dia yang kebaca cuma penyimpanan internalnya doang ya. Di sini tersisa 17 giga ya. Ini karena saya belum install aplikasi ya. Jadi sisanya lumayan banyak gitu ya. Apalagi ini udah nambahin dari micro SD ya. Dia ruangannya tambah lega lagi gitu ya. Oke, nah di sini ya kalian juga bisa mindahin aplikasi ya. Nah aplikasi tertentu aja ya tadi sesuai yang tadi ya. Bagaimana ya kita tahu aplikasi bisa dipindahin ya ke micro SD ya. Nah di sini saya pakai aplikasi yang bernama, nah ini ya sudah saya pindahin. Nah aplikasinya itu bernama All-in-One Toolbox ya. Ini aplikasi pembersih ya. Tapi dia punya fitur yang bisa melihat ya aplikasi mana aja nih yang bisa kita pindahin ke micro SD gitu ya. Nah tapi sebelum kita pindahin ya aplikasi ke micro SD, nah kita harus matiin dulu ya fitur ya di pengaturan. Fitur yang bernama optimalisasi MIUI ya. Nah ya letaknya di opsi pengembang ya. Nah kalian yang belum aktifin opsi pengembang, kalian bisa tekan tentang ponsel keseluruhan. Nah tekan MIUI-nya ya sampai 4 kali gitu ya. Karena ini sudah saya timbulin ya mode developernya atau opsi pengembangnya. Saya bisa langsung ke ini mana ya, ya setelan tambahan, kemudian opsi pengembang ya. Kalian bisa di paling bawah carinya. Nah ini ya kalian matiin ya optimalisasi MIUI-nya ya. Ini sudah saya matiin ya.
Jadi bisa langsung pindahin aplikasi gitu ya. Nah, di sini saya buka aplikasinya. Oke, ini dia aplikasinya ya. Buka di tab kedua. Kemudian pengelolaan aplikasi. Pilih yang app2sd ya. Oke, dia lagi baca aplikasinya. Yap, ini dia beberapa aplikasi yang bisa dipindahin ya. Ya, aplikasinya cuma dikit gitu ya. Nah, di sini ada Messenger Lite ya. Kemudian ada Google Terjemah dan dua yang ini ya. Ini game gitu ya. Nah, ya cuma beberapa ya. Tapi kalau game kayaknya hampir semua bisa gitu ya kalau game ya. Tapi kalau aplikasi ya cuma tertentu doang ya, nggak bisa semua ya. WhatsApp nggak bisa ya. Apa saya belum install WhatsApp ya? Ntar saya cek dulu deh. Nggak tahu nih, Facebook sama WhatsApp dia nggak kebaca ya. Tapi kayaknya bisa ya. Nanti dicek aja di manual ya. Oke. Oke, di sini pakai manual aja deh coba. Di sini saya sudah timbulin ya, ada beberapa aplikasi di sini. Misalkan WhatsApp coba ya. Di situ kok nggak kebaca ya. Kita coba. Yap, bisa ya. Jadi kalian kalau mindahin aplikasi kayak gitu ya, tekan WhatsApp-nya, kemudian info aplikasi. Nah, sini kalian pilih penyimpanan. Nah, ini kalian bisa ganti ya, ganti penyimpanannya. Ini kalian bisa pilih kartu SD ya, pindahin ya. Oke ya. Ya oke. Coba kita lihat. Oke ya, ini sudah ada di eksternal ya, berarti sudah dipindahin gitu ya. Oke ya, seharusnya aplikasi Facebook ya, kayak Instagram, Facebook, WhatsApp tuh seharusnya bisa dipindahin. Nggak tahu nih si aplikasi si All-in-One Toolbox-nya kenapa nggak bisa kebaca gitu ya. Ya itu dia untuk cara kalian menambah penyimpanan internal ya menggunakan SD card gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu juga ya untuk mengembalikan si SD card ini menjadi normal kembali gitu ya. Nah, kalau merubah menjadi normal kembali ya si SD card ini, kalian harus membutuhkan PC atau laptop ya untuk memformat menjadi normal kembali gitu ya. Untuk ngeluarin si SD card ya dari handphone, ini kalian tinggal cabut aja ya, langsung di lepas paksa ya. Soalnya ini nggak bisa di reject gitu ya, jadi bisa langsung dicabut paksa gitu ya. Oke, ini dia di laptop ya. Oke, ini kalian bisa langsung masukin aja ke PC atau ke laptop kalian ya. Nah, ini laptop saya sudah punya card readernya sendiri ya. Jadi bisa langsung dicolok ya. Kalau kalian yang nggak ada colokan card readernya ya, kalian bisa pakai converter ya. Converter card reader gitu ya. Oke. Di sini sudah terbaca ya. Entah. Yap, kebaca. Ini dia. Oke, ini dia si micro SD-nya ya. Nah, kalau kalian buka, ya dia nggak bisa dibuka ya. Oke, ini dia. Dia akan lama seperti ini ya. Nah, kemudian si micro SD-nya dia punya dua penyimpanan ya, atau punya dua SCART gitu ya, atau dua ruangan gitu ya. Nah, ini ruangan yang si F ini ya. Yang aslinya tuh yang ini, tapi dia nggak bisa dibuka gitu ya, tuh lama ya. Nah ya, jika dibuka yang F ini, dia akan minta format ya. Nah, kemungkinan ini adalah format si internalnya gitu ya, untuk si micro SD ini menjadi penyimpanan internal gitu ya. Nah,
ini kita harus hapus dulu ya untuk menjadi si micro SD ini normal kembali gitu ya. Nah, di sini untuk mengembalikan menjadi normal ya, kalian bisa buka di sini di PC ini. Kemudian kalian klik kanan, buka manage. Nah, kemudian kalian buka driver manage. Oke, loading. Ya, ini dia bagian disk 1 ya. Nah, mungkin kalau kalian nyolokin flash disk ya, mungkin ini bisa jadi disk 2 atau disk 3 gitu ya. Oke, kalau saya di sini disk 1 ya, karena saya nggak nyolokin flash disk atau apapun gitu ya. Nah, di sini ada 2 ruangan ya. Nah, ini ruangan yang 16 MB dan yang 29 GB ya. Nah, ini yang 16 MB ini format untuk si internalnya gitu ya. Jadi kita harus hapus ya. Untuk menghapusnya kalian tinggal klik kanan aja. Klik kanan, delete volume. Yes. Oke, loading bentar. Oke, ya sudah di delete ya ininya volumenya. Ya, kalau sudah hitam gini berarti formatnya sudah hilang gitu ya. Nah, ini untuk menggabungkan ke si SD card-nya ya, jadi satu ya. Ini kalian harus hapus juga ya yang aslinya atau yang gede ukurannya ya. Kalian bisa hapus ya, kayak tadi delete volume. Yes. Oke, dia akan langsung tergabung ya. Nah, dia sudah tergabung ya. Oke. Ya walaupun 7 MB ya lumayan gitu ya. Oke, dia sudah tergabung ya jadi satu ya. Nah, ini kalian bisa isi formatnya kembali gitu ya. Nah, ini kalian bisa klik kanan. New simple volume. Next lagi. Ini bisa dipilih ya sesuai kalian maunya apa. Kan di sini kalau di sini apa? Di sini kan F ya. Nama ininya urutan disknya. Tapi saya lebih suka yang Z. Oke, next. Ini next saja. Nama volumenya ntar aja ya. Soalnya nanti kalau sudah dimasukin format dasarnya ya, nanti kita harus format lagi gitu ya. Oke, tinggal next lagi, finish. Oke, sudah diisi format dasarnya. Nah, kemudian kita format lagi ya untuk bisa dipakai ya. Oke, kita format ya dengan cara klik 2 kali. Nah, dia minta format. Di sini kita baru bisa isi nama volumenya gitu ya. Misalkan DNZ. Oke, ini ya start aja. Pakai klik format. Oke. Yap, format komplit. Nah, dia sudah selesai. Nah, ini sudah bisa dipakai normal gitu ya. Jadi kalian bisa pakai di handphone mana aja atau perangkat mana aja bisa gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk pasang kembali ya ke handphonenya ya. Yang tadi sudah untuk format internal gitu ya. Oke, saya pindahkan ke tapi ini jangan lupa di reject dulu biar aman. Saya akan masukin si micro SD-nya ya. Oke, bentar. Oke, ada notifikasinya. Ya, ini dia kartu SD ya. Ini nama kartu SD-nya. Oke, sudah kebaca ya, normal kembali. Oke, ini dia ada 2, ada main store sama SD card ya. SD card-nya sudah normal kembali. Ya, ini namanya yang tadi ya, yang sudah dibuat. Izinkan. Oke, sudah normal kembali ya. Si internalnya juga sudah kebaca lagi gitu ya. Oke, ya. Nah, ini kalau kita buka aplikasi yang ini, Messenger-nya, info aplikasi, penyimpanan, ya nggak bisa ya, nggak bisa dipindahin ya ke
micro SD ya, karena formatnya ya nggak ada gitu ya. Ya itu dah untuk caranya menambah penyimpanan internal ya menggunakan micro SD ya tanpa di root ya, karena sistem Android ini sudah mempunyai fiturnya gitu ya untuk menambah penyimpanan internal gitu ya. Nanti semua data-data aplikasi dia langsung pindahnya ke micro SD ya yang sudah diformat menjadi memori internal ya, atau untuk menambah memori internal gitu ya. Nah, kalian mungkin yang mau tanya-tanya nih tentang video kali ini ya, kalian bisa komen aja di bawah ya. Tapi jangan lupa untuk klik dulu subscribe-nya sebelum kalian tanya-tanya. Dan tunggu video tutorial lainnya dari YouTube channel Demon Z.